Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iswanti Rahayu Ningtyas dari Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Angkatan tahun 2020. Di sini saya merupakan praktikan dari praktikum pemrograman web lanjut untuk semester 5 ini. Di sini saya ingin menjelaskan dan melakukan running dari hasil yang sudah diterapkan pada acara satu ini. Pada acara pertama ini yaitu acara pengenalan CodeNectar 4 dengan tujuan yaitu mampu memahami konsep teknologi MVC atau Model View Controller yang diterapkan pada CodeNectar 4 sebagai PHP framework. Yang kedua yaitu tujuannya adalah memahami prosedur dan tahapan dalam membuat website menggunakan CodeNectar 4. Untuk tujuan selanjutnya yaitu ada mampu menerapkan prosedur dan tahapan dalam membuat website menggunakan connector. Pada praktikum kali ini eh, bahasa yang digunakan yaitu menggunakan eh, aplikasi atau software Visual Studio Code. Mohon izin untuk menonaktifkan kamera untuk menjaga kestabilan dari jaringan saya. Terima kasih. Oke. Pada pada pertemuan pertama ini kita dibuat dan dilakukan untuk membuat file dalam bentuk SAM yang dimasukkan dalam htdoc. Folder ini dinamakan CI4app yang di dalamnya dapat terdiri dari apps, public, test, vendor, dan write table. Kemudian untuk menjalankan program dari Connector 4 ini dapat dilakukan dengan melakukan klik kanan, kemudian melakukan git bash here. Selanjutnya menuliskan skrip yaitu PHP Spark Serve. Kemudian dilakukan enter. Nah, pada pada uh, menggunakan git bash here ini dapat ditunjukkan bahwa Connector Development Server starts on website yang digunakan yaitu HTTP localhost 8080. Dan di sini saya ingin menampilkan dari website yang sudah dibuat yaitu localhost 8080. Pada website yang sudah dibuat yaitu menggunakan localhost 8080 yang dapat terdiri dari kelas kontainer dan di sini ada identitas penyusun yaitu nama saya sendiri Iswanti. Kemudian untuk di bawahnya yaitu terdapat beberapa button yang terdiri dari home, about dan juga kontak. Pada bagian home ini dapat dituliskan kayak digunakan untuk menyapa yaitu hello world gitu. Terus untuk pada bagian about ini menjelaskan tentang sesuatu yang dapat dideskripsikan. Misalnya pada contoh praktikum acara 1 PGWL Sistem Informasi Geografis angkatan tahun 2020 dan di bawah ini merupakan contoh lain dari teks untuk dimasukkan pada bagian about. Untuk selanjutnya yaitu bagian kontak. Kontak ini digunakan untuk memberikan identitas pribadi yang akan dimasukkan dalam web dan di situ dapat dimasukkan seperti alamat, terus kota, kemudian tipe. Dan untuk tipe ini pada alamat yang kontak asli ini digunakan untuk tipenya menggunakan tipe rumah dan juga tipe kantor. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang source code yang digunakan pada praktikum kali ini. Oke, pada praktikum kali ini terdapat beberapa folder yang dibuat untuk melakukan running pada website yang sudah dijelaskan tadi. Pada bagi folder C14 apps ini terdiri dari beberapa yaitu ada apps, public, kemudian test, vendor, work table, dan juga ENV. Pada bagian ENV ini dibuat dengan me menggunakan titik ENV. Nah, guna dari titik ENV ini yaitu untuk mengubah dari environment yang digunakan yaitu berupa development. Kemudian pada bagian apps kita
melakukan konfigurasi pada bagian, eee, bagian routes, yaitu digunakan untuk menghubungkan atau melakukan running secara bertahap, dari satu program ke program yang PHP lainnya. Dan di sini dijelaskan pada bagian routes, yaitu create new this instance of our release class, yaitu berupa service route, dan di bagian sini digunakan set auto route, yaitu bersifat true karena untuk melakukan penghubungan secara otomatis pada setiap file PHP yang sudah dibuat. Kemudian pada bagian routes get page index ini bertujuan untuk melakukan atau memanggil bahwa routes yang dihubungkan itu dari page yang berupa indeks. Oke, kemudian untuk selanjutnya yaitu penyusunan pada bagian eee, view. Pada bagian view ini ada beberapa folder yang dibuat, yaitu folder page dan juga folder layout. Pada folder layout ini digunakan, template. Nah, guna template ini yaitu untuk, memberikan keterangan atau, menunjukkan dari format tampilan yang akan ditampilkan. Pada format template ini terdiri dari header dan juga footer. Pada bagian header, yaitu pada bagian atas ini, kemudian untuk footer-nya yaitu pada bagian bawah ini. Ini untuk, footer. Kemudian pada bagian layout template ini dilakukan beberapa pengubahan, yaitu menggunakan pada basis data baris yang menunjukkan bahwa kelasnya yaitu berupa, base URL, slice, dan juga home, yaitu menunjukkan bahwa URL yang digunakan yaitu, menggunakan slash home. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu berupa, href base URL berupa dari slash page, kemudian slash about untuk menunjukkan pada bagian about-nya. Untuk button yang ketiga yaitu button kontak. Nah, pada button kontak ini dapat dimunculkan dengan menggunakan, slash page, kemudian slash kontak. Pada pada bagian, ini, render section content, yaitu digunakan untuk melakukan rendering dari konten yang akan ditampilkan, seperti itu. Kemudian, untuk folder page itu terdiri dari about, kontak, dan juga home. Untuk pada bagian home ini dilakukan extend, yaitu menggunakan layout, slice template. Nah, fungsi dari layout slice template ini bertujuan untuk, menghubungkan atau menampilkan bahwa layout ini terhubung dengan, template yang ada pada bagian layout, seperti itu. Kemudian untuk H1 ini merupakan kalimat atau, konten yang dimasukkan dalam bagian home. Kita dapat menambahkan lainnya yaitu mungkin bisa dengan berubah paragraf, seperti paragraf, sini P misalnya seperti ini, "Halo, selamat pagi." Oke, nanti ini akan muncul pada bagian, eee, home-nya. Kemudian untuk bagian about ini ditujukan dengan menggunakan format yang sama, yaitu menggunakan extend layout template dan juga, di ini digunakan untuk menghubungkan dari data about yang ada di page, kemudian dihubungkan pada folder layout yang dengan, nama konten yaitu templates.php. Kemudian, untuk sini H1 dan paragrafnya itu masih sama, yaitu untuk menunjukkan dari data yang akan dimasukkan. Kemudian untuk data kontak ini terdiri dari, tampilannya yaitu berbeda, yaitu pada bagian PSC4 reads alamatnya, itu kita menampilkan tipe, alamat, dan juga kota. Nah, untuk tipe alamat dan kota ini kita masukkan pada bagian page. Pada bagian page ini yaitu terdapat public function kontak yang digunakan untuk, menampilkan data yang akan dimasukkan
data ini dimasukkan secara manual tanpa menggunakan database. Nah, pada bagian public function kontak ini terdiri dari alamat yang dimasukkan dalam sini, yaitu alamat, yaitu berupa tipe dari, mungkin bisa dicontohkan yaitu seperti rumah atau kantor. Kemudian untuk selanjutnya yaitu alamat yang terdiri dari alamat Jalan Pramuka atau juga Jalan Gajah Mada nomor 186. Untuk data selanjutnya yang dimasukkan yaitu berupa data kota yang terdiri dari, mungkin bisa dimasukkan kategori dari eh ini provinsi. Kemudian kita juga dapat menambahkan dari kontak atau nomor HP-nya, yaitu dengan memberikan tanda kutip, kemudian dihubungkan lagi pada bagian kontak.php ini. Nah, fungsi dari $a tipe ini bertujuan untuk menghubungkan data kontak dengan data yang ada pada bagian page. Kemudian pada bagian page juga terdapat public function index yang itu digunakan untuk memanggil atau melakukan pemanggilan kembali dari halaman page atau home-nya. Dan di sini terdapat judulnya yaitu berupa Home Web Programming SIG 2020. Kemudian data yang dimasukkan yaitu dapat dihubungkan dengan menggunakan $data. Pada bagian yang kedua yaitu dalam public page function ini terdiri dari yaitu function about. Function about ini juga hampir sama fungsinya, yaitu digunakan untuk menampilkan data dari folder yang sudah dibuat. Kemudian home sudah, untuk bagian home juga sudah. Kemudian saya ingin mencoba melakukan running dari hasil perubahan yang sudah dilakukan. Nah, pada bagian hello world ini dapat ditambahkan lagi yaitu halo selamat pagi seperti itu. Kemudian untuk bagian about masih tetap sama yaitu dengan menggunakan praktikum acara 1 PGWL Sistem Informasi Geografis angkatan tahun 2020. Dan untuk bagian kontak yaitu data yang dimasukkan pada bagian kontak dan juga page tadi akan terhubung dan ditampilkan pada bagian button kontak. Kemudian penyusunan controller pada kelas ini dilakukan dengan melakukan copy paste pada bagian controller dan juga dapat dilakukan dengan mengubah nama kelas. Kemudian fungsi dari beberapa metode yang digunakan pada bagian page yaitu ada return, ada view, kemudian ada get. Nah, di situ memiliki fungsi masing-masing. Pembuatan rute ini digunakan berdasarkan fungsinya, yaitu untuk metode get digunakan supaya data yang dimasukkan tuh lebih aman dan juga lebih efektif. Kemudian untuk metode pause itu digunakan ketika kita akan melakukan pengolahan data yang di dalamnya itu berupa form atau mungkin quiz atau seperti itu. Untuk metode selanjutnya yaitu metode delete yang digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam database-nya. Kemudian dalam melakukan public function about yang ada pada bagian template, sebentar, pada bagian page ini dapat dilakukan untuk memunculkan data tanpa harus mengetik, tetapi dapat disesuaikan dengan parameter yang digunakan. Misalnya, yaitu public function about digunakan untuk memanggil data yang ada di dalam $data ini yang ada pada halaman page about. Kemudian untuk penyusunan rute yaitu pada folder awal yaitu dapat dibuat folder coba dan di situ ada kata any yaitu digunakan untuk menampilkan parameter data tanpa terbatas, yaitu untuk menampilkan semua datanya. Pada bagian rute yang menggunakan parameter num akan digunakan untuk menampilkan data angkanya.
Misalnya untuk angka 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian untuk parameter alfanum digunakan untuk menampilkan data yang berupa huruf dan juga angka. Untuk parameter alfa sendiri digunakan untuk menampilkan data yang berupa dalam bentuk garis. Kemudian untuk melakukan fungsi yang tanpa memberikan nama pada bagian page ini, kita dapat memberikan dengan anonymous function. Dan ini digunakan untuk melakukan pemanggilan nama yang tidak ada dalam deklarasi dan bisa dideklarasikan dengan menggunakan function. Jadi untuk penulisannya yaitu bisa dituliskan dengan public function dan juga tanda kurung seperti ini. Mungkin itu saja sekian dari penjelasan dan juga presentasi dari hasil praktikum acara 1 yaitu pengenalan code connector ini. Apabila banyak salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.